Negara-negara lain, Amerika juga mengalami kekurangan peralatan medis untuk mengatasi wabah ini. Kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA Virginia Gunawan di Washington DC. Ya, Virginia, seperti apa kondisi terkini di Amerika Serikat terkait pandemi COVID-19 dan juga kalau saya tidak salah Presiden Trump mengatakan bahwa dalam dua minggu ke depan ini akan menjadi masa-masa tersulit untuk rakyat Amerika dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya, memang benar, Amy dan pemirsa Metro TV. Pekan ini memasuki pekan yang paling berat untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini karena saat ini saja pasien positif yang terkena virus corona sudah mencapai 350.000 orang dan yang meninggal ada sedikitnya 10.000 orang. Ini memang menjadi angka yang paling besar di dunia. Pandeminya itu seperti yang tadi disampaikan juga terjadi di New York. Negara bagian New York adalah salah satu negara padat penduduknya, termasuk kota New York City, itu memang tempat yang paling padat penduduknya dan konsentrasinya terjadi di agak bisa men-track atau menyisir siapa sebenarnya yang menjadi bagaimana penularan ini bisa terus terjadi. Kalau dilihat pergeserannya sekarang di pantai timur Amerika Serikat lebih banyak negara-negara bagian yang terdampak oleh virus corona. Misalnya saja New York, New Jersey, Michigan, Louisiana adalah 4 negara bagian yang pasien positif virus corona tertinggi di Amerika Serikat. Kalau kita bandingkan ke negara bagian yang ada di pantai barat Amerika Serikat yang awalnya terkena atau terdeteksi pasien positif virus corona itu, sekarang mereka sudah mulai berkurang angkanya dan berangsur-angsur tidak bertambah jumlah pasien positifnya. Ini dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama karena mereka sudah mulai menetapkan atau menegaskan untuk melakukan perintah tetap tinggal di rumah atau stay at home order. Saat ini ada 41 negara bagian di Amerika Serikat yang menerapkan perintah larangan tersebut dan sekitar 311 juta warga Amerika Serikat tinggal di dalam rumah dan berusaha untuk tidak melakukan interaksi sosial dengan masyarakat sekitarnya. Tadi sempat disebutkan juga bahwa adanya kekurangan peralatan bagi tim medis. Memang sama dengan negara lain di dunia, Amerika Serikat juga mengalami hal yang sama, kekurangan masker, kekurangan alat peralatan medis seperti ventilator yang bisa memberikan bantuan kepada pasien yang parah. Namun saat ini pemerintahan Trump juga meminta bantuan kepada negara-negara lain. Nah, ini yang sempat dipertanyakan ya, mengapa Amerika sebagai sebuah negara maju masih meminta bantuan dari negara-negara lain. Namun memang kondisinya sangat berbeda. Ini sesuatu yang tidak bisa diperkirakan dan sebelumnya mereka tidak pernah membayangkan bahwa butuh untuk memproduksi masker sebanyak itu bagi tenaga medis sebanyak itu. Saat ini juga beberapa fasilitas atau alat-alat yang biasanya tidak digunakan untuk peralatan medis seperti kontainer pendingin pun digunakan sebagai kamar jenazah atau tempat menaruh jenazah bagi pasien yang meninggal akibat COVID-19. Amin. Ya, lalu apakah sebenarnya di sana masih banyak warga yang melanggar physical distancing ataupun anjuran untuk tidak keluar rumah seperti itu? Dan kalau misalnya juga soal kekurangan, apakah di sana juga sejauh ini masih mencukupi dari sisi tempat tidur ataupun juga perawatan yang disiapkan oleh pemerintah-pemerintah setempat seperti itu atau seperti apa? Di Amerika Serikat sendiri untuk perintah tetap tinggal di rumahnya itu bervariasi ya antara satu negara bagian dengan negara bagian lain. Saya di Washington DC, jika ada pelanggaran, jika kita ingin, misalnya saya ingin keluar dari rumah dan ingin melakukan aktivitas di luar rumah, dilihat dulu apakah itu aktivitas esensial atau tidak. Aktivitas esensial pun berbeda dari setiap negara bagian. Misalnya saja bertugas sebagai petugas medis atau sebagai wartawan itu masih bisa melakukan kegiatan di luar rumah. Pelanggaran yang dilakukan, penalti yang diberikan kalau di Washington DC bisa mencapai $5.000 Amerika Serikat, itu cukup besar. Lalu untuk penanganan setiap negara bagian memang berbeda antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain. Terutama karena peak atau puncak dari pandemi di setiap negara bagian itu berbeda-beda. Satu, karena konsentrasi penduduknya yang berbeda antara satu negara bagian dengan yang lain. Lalu juga arus keluar masuk
warga negara Amerika Serikat atau warga yang tinggal di daerah tersebut itu memang sangat berbeda-beda. Nah, ini yang membuat Trump sendiri agak kesulitan untuk menerka apa sebenarnya langkah yang harus dilakukan secara nasional, walaupun banyak ahli atau pengamat yang menyatakan bahwa ini saatnya Presiden Trump memberikan perintah yang tegas untuk menetapkan stay at home order secara nasional atau perintah tetap tinggal di rumah secara nasional dan skala nasional, supaya negara-negara bagian lain yang belum melakukan perintah tersebut bisa segera melakukan perintah tersebut dan mengurangi perpindahan antara warga dari satu negara bagian lain ke negara bagian yang lain. Amin. Ya. Lantas apa sebenarnya yang masih menahan kenapa Presiden Trump dengan situasi yang seperti saat ini, kita tahu juga kota-kota seperti New York ini menjadi salah satu pusat penyebaran dan relatif cenderung lebih ketat. Bahkan Gubernur Andrew Cuomo juga mengatakan bahwa mereka pun ventilatornya itu hanya cukup untuk beberapa hari ke depan. Nah, lantas apalagi yang menahan kenapa Presiden Trump tidak segera menetapkan status darurat ataupun juga ada perintah lebih lanjut lah untuk terkait dengan perintah untuk stay at home? Salah satu faktor paling utama adalah ekonomi. Tentunya kita juga mengetahui itu, dan di dunia polemiknya juga seperti itu. Saya yakin di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Apakah melakukan stay at home order atau lockdown atau pembatasan wilayah tertentu, atau tetap menjalankan ekonomi seperti biasa, atau melakukan membuka toko seperti biasa atau melakukan bisnis seperti biasa. Nah, ini yang menjadi pertimbangan yang paling besar untuk pemerintahan Trump saat ini. Walaupun satu setengah minggu lalu, Kongres sudah memutuskan untuk mengeluarkan stimulus sebesar $2 triliun Amerika untuk diberikan kepada individu dan keluarga serta bisnis yang terdampak, bisnis kecil maupun bisnis besar yang terdampak. Namun tampaknya ini masih belum bisa memperkuat argumen bahwa akan memberikan sebuah assurance atau keyakinan kepada masyarakat bahwa ekonomi Amerika akan baik-baik saja. Memang tidak akan menuju sampai ke titik yang sama seperti sebelum pandemi corona ini terjadi. Namun itu salah satu kekhawatiran Presiden Trump bahwa ekonomi yang selama ini dia gadang-gadangkan sebagai salah satu janjinya untuk berkampanye untuk periode tahun depan, periode kepresidenan yang ke depan, malah ketika dihadapkan pada pandemi corona ini, memang angka penganggurannya berlipat ganda, lalu pasar sahamnya juga meluncur tajam, dan ini benar-benar sangat membuat Presiden Trump berpikir berulang-ulang kali sebelum akhirnya mungkin entah ia akan mengeluarkan perintah stay at home order secara nasional ataupun tidak, kita tidak tahu. Tapi salah satu faktor yang paling membuat pemerintahan Trump saat ini berpikir keras adalah faktor ekonomi di Amerika Serikat. Iya, baik. Memang ini dilema antara kesehatan dan juga ekonomi tidak hanya dialami oleh Amerika Serikat, hampir seluruh negara di dunia seperti itu. Terima kasih Virginia Gunawan dari Washington DC. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya, tetap di Metro Pagi Prime Time.